kita diskusikan nanti dalam observasi ini untuk persiapan observasi. Ibu Yuk itu untuk belajar kimia, observasinya di kelas apa, Bu? Di kelas 10 IPA 2. 10 IPA 2 ya. Baiklah, ini berarti ya nanti jam 8.40 sampai ke 10.40. Kalau tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya itu berbicara tentang emisi karbon, emisi karbon, kemudian problem solving yang diharapkan anak-anak sebagai generasi muda terhadap negeri ini. Problem solving terhadap permasalahan emisi karbon, peran serta generasi muda untuk negeri ini dalam menghadapi masalah emisi karbon yang mengakibatkan global warming. Salah satu contohnya adalah perubahan iklim. Nah, area pengembangan yang hendak dicapainya apa? Kalau kompetensi sosio-emosional ada 5 ya. Jadi saya pengen menggali gimana kesadaran diri siswa, kemudian bagaimana mereka memanage diri setelah menemukan fakta-fakta yang disampaikan nanti, kemudian kesadaran sosial setelah akibat dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon, bagaimana kesadaran sosial, bagaimana saya bisa membangkitkan kesadaran emosional mereka, kemudian juga mereka kemudian kan melakukan aktivitas tersebut memang mulai dari diri sendiri tapi tidak lepas dari orang lain, jadi berdiskusi kemudian bagaimana mereka membangun relasi dengan orang lain, kemudian setelah itu ngambil keputusan untuk diri sendiri, keputusan yang bijak dan keputusan bersama. Jadi sosial emosional yang berkaitan dengan materi gitu ya? Karena di sini jadi memberikan apa yang kesadaran terhadap tadi 5 kompetensi dalam sosial emosional itu dikaitkan dengan ini ya tadi emisi karbon dan permasalahan lingkungan ya. Jadi topiknya tuh emisi karbon terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau berdiferensiasinya ada di mana? Di proses. Di proses sama produk. Proses dan produk. Kalau prosesnya ditunjukkannya seperti bagaimana? Proses kan nanti kan anak kan dikelompokkan ada 6 kelompok. Kemudian setelah menyimak nanti saya menyampaikan video, beberapa video. Kemudian setelah itu siswa diminta tanggapannya, membuat resume, pendapat, solusi apa yang mereka rasakan, menyampaikan pendapatnya. Nah, prosesnya itu tidak semua siswa saya menyediakan tablet. Di dalam tablet itu saya meminta anak untuk menyampaikan pendapatnya, tapi tidak semua siswa kan yang bisa menyampaikan pendapat melalui tulisan. Jadi melalui tablet di situ ada link, kalian bisa menyampaikan melalui secara lisan, direkod sama dia sendiri, kemudian diupload di tablet. Atau aku ngomong-ngomong seperti itu, Bu, pengennya dalam bentuk gambar. Ada kan anak-anak yang suka gambar gitu, bikin infografis, yang jago-jago IT biasanya senang pakai infografis. Kemudian ada juga anak yang jago bahasa Inggris tuh, senang dia mau menggali potensinya. Aku juga pengen gitu mau explore potensinya. Jadi saya memang memberikan kesempatan, dan video yang saya sampaikan juga dikombin ya. Jadi memberikan kesempatan kepada mereka anak-anak yang punya kompetensi Inggrisnya bagus, jadi supaya bisa tutor sebaya atau menampilkan mengeksplor kemampuannya. Seperti itu. Jadi pada prosesnya seperti itu. Kemudian pada saat diskusi kelompok, nah itu saya memberikan kebebasan kepada anak dari satu kelompok, silahkan siapa aja yang mau menyampaikan pendapatnya secara lisan tampil di Terus ada kemampuan kan harus ngitung jejak karbon gitu, masing-masing itu kan perlu diskusi dengan teman-temannya gitu. Jadi kemampuan berrelasi, nah itu menyampaikan pendapat, hasilnya kan beda-beda. Jadi diferensiasi proses otomatis ke diferensiasi produknya ya. Dalam diferensiasi kemudian dalam sosial emosional itu terintegrasi juga terintegrasi di dalam prosesnya, juga dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan. Baik, luar biasa Bu Yopi.
persiapan untuk ini mudah-mudahan nanti ya kita sama-sama lah untuk ini. Terima kasih atas percakapannya ya. Semoga lancar, semoga sukses. Terima kasih Bu Lilis. Ya, sama-sama. Apa kabar semuanya? Saat puasanya gimana, lancar kan? Oke. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran flashback terhadap materi-materi yang sudah kita pelajari, dan titik beratnya kita akan membahas tentang karbon, ya, tentang karbon. Nah, sebelum masuk ke sini, kalian masih ingat nggak materi tentang sistem periodik? Oke. Sistem periodik. Apa sih sistem periodik? Fungsinya sistem periodik apa? Untuk mengetahui letak unsur-unsur berdasarkan kalau ke atas apa, kalau ke bawah apa. Kalau ke bawah golongan, kalau ke atas dari kiri ke kanan periodik. Kemudian ini di semester 1 kan ya. Nah, kemudian golongan minimal ada 8 golongan yang harus kalian pahami, atau minimal unsurnya hafal di luar kepala. Dari golongan 1 sampai golongan 8. Kita ingat golongan 1, 2, 3. Ada yang masih ingat ini termasuk golongan apa? Logam. Atau dikenal dengan ini tuh gimana? Ininya kondisi stabilnya cenderung untuk melepaskan elektron atau melepaskan elektron. Kalau melepaskan elektron berarti dia cenderung menjadi positif atau negatif? Positif. Good job. Nah, gitu ya. Jadi golongan 1, 2, 3 dikenal dengan golongan logam. Golongan 4, kemudian ini setelah ini golongan 5, golongan 6, golongan 7, golongan 8. Nah, golongan 5, 6, 7, 8 masih ingat? Ini termasuk golongan apa? Non-logam. Kemudian sering disebutkan sebagai golongan lawannya positif, negatif. Kenapa negatif? Karena dia cenderung untuk stabil, cenderung untuk menerima elektron. Nah, yang tengah, ya, yang tengah ini tuh nggak logam, tidak juga non logam, ya. Kalau dalam bahasa kimia dikatakan metaloid. Oke, pintar. Metaloid. Kalau dianalogikan sebagai makhluk hidup, ini yang golongan 1, 2, 3 ini itu dikatakan sebagai pejantan, ya. Yang 5, 6, 7 dikatakan sebagai betinanya. Nah, kalau yang metaloid, dia nggak jantan, nggak betina, ya. Dia bisa berperan sebagai jantan kalau berpasangan dengan betina. Dia bisa betina kalau berpasangan dengan jantan. Tarik informasi apa yang kalian peroleh setelah menyimak video 1, kemudian apa yang Anda rasakan setelah menyimak video 1. Kelompok 1 bertugas untuk melakukan resume dan presentasi. Satu orang aja, terserah siapa aja yang mewakili, yang mau, ya, yang mau melaksanakan presentasi, menyampaikan resumenya dan apa yang dirasakan. Kemudian untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 itu mana? Ya, kelompok 1 orang saja yang menyampaikan, yang lainnya nanti menyampaikan hasil diskusinya di dalam Padlet, gitu ya. Caranya gini, caranya yang mengisi Padlet sudah bisa semuanya. Oke, kalau ada yang belum bisa gini. Ini ya. Ini Padlet 1 bagian 1 di sini. Nah, ini di sini ya. Di sini yang subjek ini tulis nama masing-masing dan kelas. Tapi kalau untuk yang presentasi, tuliskan kelompoknya aja. Kelompok dalam kurung. Kelompok dalam kurung siapa aja anggotanya. Tapi ya yang bertugas hanya perwakilannya aja. Yang menuliskan hasil
kemudian hasilnya pendapat apa yang kalian rasakan itu tulis di bawah, kemudian publish. Oke? Kita simak ya video yang pertama. Pollution is the introduction of harmful materials into the environment. These harmful materials are called pollutants. Pollutants can be natural, such as volcanic ash. They can also be created by human activity, such as trash, runoff produced by factories. Pollutants damage the quality of air, water, and land. Pollution is a global problem. Although urban areas are usually more polluted than the countryside, pollution can spread to remote places where no people live. For example, pesticides and other chemicals have been found in the Antarctic ice sheet. In the middle of the northern Pacific Ocean, a huge collection of microscopic plastic particles forms what is known as the Great Pacific Garbage Patch. Soil pollution. The toxic substances that are deposited on the Earth's surface harm our health and well-being and affect food, water, and air quality. The most important effects of soil pollution according to IPBES and the FAO are indicated below. 1. Damage to health. Soil pollutants enter our body through the food chain, causing illnesses to appear. Moreover, the spread of antibiotics in the environment increases the pathogen's resistance to these drugs. 2. Poorer harvests. Soil pollution agents jeopardize world food security by reducing the amount and quality of harvests. 3. Climate change. In the first decade of the 21st century, soil degradation released between 3.6 and 4.4 billion tons of CO2 into the atmosphere. 4. Water and air pollution. Soil degradation affects the quality of air and water, particularly in developing countries. Water pollution. The release of substances into subsurface groundwater or into lakes, streams, rivers, estuaries, and oceans to the point where the substances interfere with beneficial use of the water or with the natural functioning of ecosystems. Causes. 1. Domestic sewage. As organics are decomposed naturally in the sewage by bacteria and other microorganisms. Setelah emisi karbon, apa dampaknya bagi dunia, bagi bumi? Pemanasan global. Pemanasan global. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Pemanasan global. Silakan kelompok 1 diskusi, menyampaikan hasil resume dan apa yang kalian rasakan setelah menyaksikan kelompok 1 ini. Yang lain silakan menuliskan bagaimana informasi yang kalian peroleh dari video 1, kemudian apa yang kalian rasakan setelah menyimak emisi karbon sampah yang kita hasilkan. Silakan. Kelompok 1 Fani dengan dengan kelompoknya diskusi dulu. Ibu beri waktu 4 menit ya, cukup. Nanti kalau waktunya tidak cukup, minimal per kelompok sudah menuliskan di palet perwakilannya. Nanti setelahnya kalau saya sudah selesai, kalian bisa menyempurnakan tugasnya lagi dengan misalnya itu ibu saya pengen pakai gambar, pakai video, pakai fotografi, terserah kalian ya, dipakai masing-masing selama ya. Hanya sekarang perwakilannya, silakan. Dan 10 hari ini saya akan menjelaskan tentang simak dari video tadi yang saya rasakan bersama dengan teman-teman saya di kelompok 1. Yang pertama saya merasa prihatin karena Indonesia bahkan juga luar negeri sekarang
pemanasan globalnya sudah semakin meningkat, dan karena dengan adanya emisi karbon suasana di bumi ini semakin panas, dan karena itu merupakan dampak dari pemanasan global itu sendiri. Pemanasan global itu berdampak juga pada polusi udara, tanah, dan air, gunung meletus, dan juga kebakaran hutan. Dan bisa jadi dari semua tersebut tuh bisa menyebabkan gangguan pernapasan seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, dan juga banyak sekali hewan-hewan yang mati karena akibat dari polusi udara, dan juga lingkungan semakin tercemar karena juga kayak langit itu semakin tidak menjadi biru namun sekarang menjadi abu-abu. Nah, kalau misalkan dari pencemaran sendiri itu seperti kayak penebangan pohon, dan juga menjadikan erosi gitu kan, karena saking panasnya jadi akibatnya tanah menjadi kering, dan juga asap dari pabrik juga bisa menurunkan kualitas tanah dengan adanya sedimentasi, dan itu juga berdampak bagi lingkungan karena lingkungan tidak mampu untuk menampung misalkan air hujan yang masuk ke dalam tanah. Dan juga seperti polusi pada air, misalnya seperti sampah rumah tangga dan limbah-limbah pabrik yang ada, dan itu pun bisa menyebabkan turunnya kualitas air, dan juga ikan-ikan di laut mungkin pada mati. Jadi kita tuh kan susah ya untuk kalau kayak misalkan menjaga air, menghemat air gitu, seperti yang tadi saya kasih tahu. Kan sekarang kita udah mengikuti zaman nih, itu tren gimana nih kalau kita ngikutin tren tapi tetap bisa menjaga alam tetap baik kalau menurut saya. Jadi kita tadi kan kayak polusi udara pencemaran pemanasan global kayak semua, apalagi semua barang-barang tuh menghasilkan karbon yang berlebihan kan. Nah, menurut Fani gimana itu kita mengurangi dampak? Mulai dari kita sendiri, misalkan kalau kita ke sekolah, kalau misalkan jaraknya dekat, kita bisa menggunakan angkutan umum ataupun kita bisa menggunakan sepeda, atau kan lebih baik kita bisa berjalan kaki supaya juga kayak menghemat berolahraga juga, dan juga itu pun kayak kita bisa mengajak teman-teman gitu untuk misalkan kita makan satu hari gitu tanpa kendaraan bermotor, dan itu juga bisa menghemat segala apapun energi, dan juga berdampak juga pada lingkungan karena kan polusi udara juga semakin berkurang. Dan juga bagi saya juga kayak kalau misalkan kita bisa menanam pohon gitu, baik itu di sekolah maupun di rumah gitu, itu bisa juga bisa menjadikan lingkungan itu semakin asri, dan juga bisa lebih asri aja nih. Oke, good job. Kita berikan plus untuk Fani dan But those pieces, even the tiny ones called microplastics, are still plastic. Sea turtles are choking on them. Scientists say that over 60% of whale and dolphin species are affected by it. Zooplankton, the base of the ocean food chain, eat it. And so do we. It's in the water we drink. It's in our food. Microplastics have been found in our salt, our honey, and our beer. And sometimes even in the air we breathe. Companies are choosing to make something that will be used just once, from a material that lasts forever. If you don't like what throwaway plastics are already doing to our world, brace yourself. We face a tsunami of throwaway plastic in our and the ocean's future. 4 times more plastic will be produced between now and the middle of the century than has been produced in all of history. 4 times more. What can we do? Recycling? Of all the plastic ever generated as of 2015, only 9% is recycled. Even when it is recycled, plastic degrades. Your plastic soda bottle maybe becomes a shampoo bottle, then a floor mat. Even in the best case, it doesn't recycle, it downcycles. And then it becomes pollution that ruins our beaches and chokes sea animals forever. We should not be forced to pollute the ocean every time we eat, drink, or go shopping.
Siap? Nanti dari 10 MIPA 2 absen 15. Dari yang saya dapatkan dari video kedua ini, itu kan ada apa yang Anda pikirkan dari video kedua ini. Yang saya pikirkan tuh sangatlah berbahaya ya, karena plastik yang seperti yang kita sering digunakan setiap hari, yang kayaknya di sekitar kita pun ada plastik gitu ya, itu berbahaya banget untuk di lingkungan kita. Kayak contohnya tuh kayak kerusakan di bawah laut, apalagi kan hewan-hewannya tuh ya. Kayak tadi ada contohnya kayak penyu atau hiu di sana mati karena ketumpuk, bawah atasnya udah ketumpuk sama plastik. Terus lebih dari itu juga banyak bisa menyebabkan banjir, terus juga di lingkungan banyak lah ya, penumpukan sampah tuh banyak sekali. Jadi menurut saya kalau dari plastik itu kalau bisa kita menguranginya. Contohnya kan kita berbelanja, apalagi kalau di Bandung kita berbelanja selalu ditanyain bawa kantong belanjanya nggak, selalu orang-orang bilang udah nggak pakai plastik aja selalu gitu kan. Sebenarnya kita sebagai generasi muda harusnya kita membawa paper bag yang bisa dipakai berkali-kali. Nah terus juga itu yang pertama menanggulanginya. Terus yang kedua itu kita bisa membuat plastiknya dari gel, jadi pakai jelly, jadi itu bisa yang kalau terurai dengan air itu bisa langsung larut dan langsung mengalir. Nanti dari 10 MIPA 2 absen 5. Sebelum tambahan pendapat dari kelompok lain, ada yang mau menyampaikan pendapatnya, pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Ya. Tadi Nona menyampaikan minimal kita reduce, mengurangi, bawa paper bag gitu. Kemudian di sekolah bagaimana? Ada tambahan lagi ya? Di sekolah bagaimana? Aktivitas kita dari pagi sampai siang, sampai sore bahkan kalau ekskul sampai jam 5. Dari rumah pasti ya sarapan sudah. Kalau siang bagaimana? Nah ya. Itu juga kita bisa ya. Kalau buat kita sebagai siswa, kita tuh gampang banget. Sebenarnya kita dari hal-hal kecil bisa nih gitu. Yang pertama tuh kita membawa tempat makan, alat makan sendiri. Apalagi bawa tumbler itu membantu banget. Apalagi kan kalau kita pakai kemasan yang sekali buang itu banyak banget. Saya juga lihat di SMA 2 ini penjualan plastiknya banyak, apalagi hasil dari 5 tulisnya itu tuh hasil dari plastik gitu. Jadi kalau bisa kita membawa alat makan dan tumbler sendiri. Ayo yang lain. Tentang aktivitas kita di sekolah. Dari sekolah kita adalah sekolah percontohan Asia Tenggara, sekolah berketahanan iklim. Dari sekolah sudah didengung-dengungkan bawa tumbler, bawa kotak makan, diusahakan tidak beli air minum kemasan, tidak bawa plastik. Tapi masih ada plastik. Kemudian kita buka tempat sampah. Bagaimana tempat sampah kita? Nah, ayo siapa yang? Oke, Fani. Pertama nama saya Vanita Pradini dari absen 10. Ingin menanggapi Bu, kalau misalkan di sekolah kita selain membuat tumbler sendiri, nah kita juga harus memilah sampah organik dan anorganik, dan juga kita tuh karena bisa memilah tersebut, nah yang sampah anorganik kita bisa recycle, bisa misalkan menjadi prakarya ataupun itu bisa menjadikan menambah nilai guna dari suatu sampah tersebut. Nah bagi di organik, kalau misalkan kita bisa pilah sampahnya dengan benar, itu bisa menjadi pupuk kompos dan juga itu juga bisa dijual dan itu juga bisa menambah keuntungan bagi kita. Oke, good job. Ada yang nambah lagi? Ya, silakan Saskia. Sebenarnya perkenalkan nama saya Saskia Nadalusinda. Jadi di sini saya menanggapi yang tadi. Jadi sebenarnya menurut saya itu di SMA 2 tuh pemilahan sampah dan penggunaan sampah plastik itu sudah berkurang karena dari kantin kita sendiri mereka juga sekarang menggunakan tempat-tempat yang berbahan dari kertas. Jadi mereka tuh nggak pakai plastik sekarang. Nah itu juga teman-teman semua. Jadi sebenarnya intinya kita di sini itu karena mungkin ada beberapa teman-teman yang masih menggunakan plastik juga. Itu di sini tuh perannya itu mengajak teman-teman kita yang masih menggunakan plastik yang sekali pakai misalkan. Nah kita juga bisa mendemonstrasikannya misalkan ke teman-teman. Jadi kayak kita tuh mengajak mereka untuk menggunakan tumbler misalkan atau tempat makan.
bahasnya video tadi tentang Instagram hubungannya dengan global warming. Kalian nanti boleh menambahkan kalau misalnya harus pakai tulisan, kita pakai gambarnya juga ya. Mau ngomong saya tuh dimasukkan kan di listnya udah ada kan, ada voice bisa. Aku harus nulis bu, pengennya nulis ngomong aja langsung boleh. Yang belum memberikan tanggapan diharapkan memberikan tanggapannya ya. Ini juga belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ziki, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan sikap dan hal-hal yang saya dapatkan dari menonton video tadi. Ini saya mau kertas karena cukup banyak yang mau saya sampaikan dan data yang mau saya sampaikan. Jadi sebelumnya saya cukup terkejut, ternyata aktivitas yang sejujurnya saya sendiri juga lakukan setiap hari, bahkan hingga berjam-jam, itu menghasilkan dan berperan besar dalam krisis iklim. Yang mungkin teman-teman di sini juga ada lah ya, yang hampir tiap hari nge-scrolling, nge-post atau live di Instagram. Aku yakin semua teman-teman semua punya Instagram dong. Nah, aku yakin berapa jam sih biasanya kita spend time buat nge-scrolling Instagram ini? Tahu gak sih, sebenarnya tadi yang dijelaskan di video, dalam 1 menit scrolling aja itu bisa menghasilkan karbon yang sama dengan mengemudi mobil sejauh 13 meter. Dahsyat banget ya sih. Jejak karbon yang dioksida juga sebanyak kayak kita terbang keliling dunia 12.000 kali atau bahkan lebih. Terus kalau posting itu minimal banget menghasilkan 0,15 CO2, itu paling sedikit. Jadi kan kita penasaran ya, kok bisa gitu menghasilkan karbon kayak gitu. Ternyata kita kan untuk menggunakan jaringan online itu perlu jaringan yang menggunakan listrik, dan listrik yang digunakan tuh gak sedikit. Nah, listrik yang digunakan online di internet ini, suhu di pusat datanya ini sangat panas. Kenapa sangat panas? Karena alat listrik yang digunakan sangat banyak untuk menjalankan koneksi agar koneksi tersebut berjalan dengan lancar dan koneksinya mencapai ketinggian yang bagus lah. Nah, bahkan dalam mengirim data dari pusat data pun memakan energi listrik yang tidak sedikit dan besar. Sebenarnya kita tahu seperti yang dijelaskan itu, kita pembangkit listriknya aja masih berupa fosil. Nah, fosil ini menghasilkan panas, yang dimana panasnya ini bisa menaikkan suhu bumi. Nah, dari sana mungkin sikap yang bisa kita ambil, kurangilah penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan ya. Mungkin kalau sekali-sekali ya tahu lah kita butuh hiburan, entertainment yang butuh, tapi jangan sampai kayak 6 jam, 7 jam nggak berhenti scrolling, itu juga terlalu berlebihan, nggak bagus juga buat kita. Terus kalau penggunaan listrik juga kalau nggak terlalu dibutuhin bisa dikurangi. Yuk, ini butuh nggak? Nah, ini termasuk itu, cuma kalau misalnya cahaya di luar bisa mencukupi, kalau dimatikan juga bisa lebih bagus. Kita coba. Nah, masih cukup? Gimana perasaan kalian? Ternyata selama ini kita banyak menzolimi diri, merusak diri secara nggak langsung, secara nggak sadar. Benar nggak sih? Ya, secara nggak sadar. Terus kata Jini, kan kita mah tetap butuh medsos, tapi kita merusak diri kita sendiri. Terus perasaan kita bagaimana?
bagaimana? Terus apa yang harus kita lakukan? Medsos butuh, karena belajar juga pakai medsos, orang sekarang juga pakai medsos, pakai gadget. Terus apa yang harus kita lakukan selain itu? Terima kasih Jumi. Ada yang bisa memberikan pendapat? Menggunakan yang seperlunya aja. Jadi kalau misalkan benar-benar dibutuhkan untuk pembelajaran ataupun untuk apapun itu atau mau kayak kepepet gitu. Nah itu tuh kita bisa maksudnya kita bisa pakai tapi secukupnya. Tapi kalau misalkan kayak semacam soal IG, YouTube, nah itu tuh kalau bisa dikurangin karena itu juga bisa berdampak pada emisi karbon karena kan karbon dioksida itu dia semakin banyak dan itu kayak kita takutnya kita anak kita juga nanti tuh gak bisa merasain apa yang kita rasain pada saat ini yang menjadi kayak dampaknya tuh enak gitu untuk kita sendiri. Oke, coba. Plastik. Ini brand-brand yang sering disebut sebagai wajah fast fashion. Seperti namanya, fast fashion punya proses manufaktur yang cepat dan berskala besar. Beberapa dekade terakhir, industri fast fashion berkembang dengan pesat. Data Bank Dunia tempatkan industri fashion sebagai sektor manufaktur terbesar ketiga setelah mobil dan teknologi. Pada 2021, valuasi pasar fast fashion mencapai 30,58 miliar USD. Proyeksinya per 2025 mendatang nilainya meningkat jadi 39,84 miliar USD. Tahun 40-an, saat nilon dan polyester muncul ke pasar. Seiring waktu, penggunaan plastik makin masif, ditandai dengan kehadiran raksasa macam Zara dan H&M pada awal 2000-an. Ya, polyester, nilon, poliamida, sampai akrilik. Ada 18. Pendapat saya terkait video ya memang fashion zaman sekarang itu bagus gitu maksudnya. Terus juga pasti berbagai merek bersaing kan buat menciptakan model. Tapi menurut saya kalau sekiranya nggak terlalu ingin beli gitu, maksudnya cuman kita pengen beli itu gara-gara ego. Jadi apa ya, kalau misalnya di rumah masih ada baju yang sekiranya bisa dipakai ya maksimalin lah gitu dipakai. Tapi kalau baju yang udah nggak bisa dipakai kayak baju seragam SD atau SMP kan itu juga bisa dikasih ke orang lain. Nanti kalau misalnya di bajunya ada yang kayak buat bawahnya bisa dicopot, tinggal dikasih. Oke. Desain baju yang misalkan yang ngetren nih sekarang kayak bikin yang ala-ala thrifting gitu kan. Terus kayak kita bikin desain yang kekinian tapi juga bisa ramah lingkungan, yaitu merecycle pakaian-pakaian yang udah kita pakai sebelumnya gitu. Jadi bisa tetap trendy tapi juga bisa berkembang kepada lingkungan. Oke, good job. Ego dari tadi rekan saya lah bicarakan kalau misalkan ego kondisi tinggi, mereka tuh ya kayak aku ingin pakai baju keren nih. Nah menurut saya itu solusinya adalah membeli satu baju atau satu pakaian yang kita tuh bisa pakai jangka panjang. Nah, jadi si bajunya misalkan kayak kita tuh punya baju putih, nah kalau baju putih kan bisa dipakai dari 10 tahun ke depan itu masih bisa dipakai dan itu kan membantu ya dalam mengurangi limbah plastik yang kita pakai. Terus juga menurut saya itu kita juga emang harus ngerti, harus harus sadar kalau misalkan harus sadar karena ego kita sendiri, kita harus menurunkan ego kita sendiri supaya enggak saya menyumbangkan sampah lagi dari kesadaran masing-masing.
dalam video ini. Yang kedua, lakukan aksi yang baik, tapi rampung dalam ke dalam hati kita sendiri. Ikuti kata hati, supaya bisa berkumpul dengan keluarga dengan selamat, dan juga kelak kita pulang ke kampung halaman kita dengan selamat. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk percaya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Tolong diketik. Apa yang Bu Yogi merasa sudah puas gitu ya dengan pembelajaran yang kemarin, pembelajaran usia emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga hal tersebut perlu dipertahankan gitu untuk pembelajaran selanjutnya. Semenjak mendapatkan materi pembelajaran diferensiasi, alhamdulillah upgrade cara teknik pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran yang saya rasakan. Jadi tiap pertemuan itu saya selalu berusaha untuk 2 poin itu saya pikir sangat penting untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, karena hikmahnya yang saya peroleh adalah saya jadi tahu tiap pertemuan itu progres report belajar siswa. Jadi oh ya pas materi ini si A, si B, si C, karena kan kita mengidentifikasi dulu kesiapan belajar anak, jadi tahu yang middle, kemudian yang siapa yang sudah advance atau yang masih ternyata jadi di ini itu kita juga masih terdorong untuk oh ya berarti harus menyiapkan berbagai macam LKPD untuk anak-anak yang belum paham, berarti pakainya kayak ini, yang udah ini berarti kan kalau misalnya udah yang udah expert gitu ya, mereka juga pegel kan kalau misalnya harus nungguin teman-teman yang masih di bawah, kayaknya kita kasih jadi yang jadi tambah efektif malahan. Jadi pengayaan itu nggak usah nanti belakangan, bisa langsung di situ yang saya rasakan. Kemudian dengan pembelajaran diferensiasi memang sih ada maksudnya itu ada tenaga effort yang harus dikeluarkan karena pertama, tapi selanjutnya nanti bakal dilakukan paling hanya melaksanakan paling juga pengembangan. Jadi saya menyiapkan berbagai macam LKPD, kemudian pembelajaran misalnya ini media, kemudian video. Nah itu anak-anak tuh jadi terakomodir kebutuhannya. Kalau misalnya dia sukanya baca, maka dia pasang ini maksudnya tuh dia mencari tempat yang ini yang sepi, dia baca sendiri karena butuh fokus. Tapi anak-anak yang suka misalnya tuh dia sebenarnya pakai mendengarkan gitu, langsung pasang headset, kemudian ya asik aja dengan dunia sendiri. Itu ada juga anak yang jadi belajarnya itu oh ternyata ini mas dia senangnya berdiskusi berdua, kelihatan dia mulai nyampe berdua ini diskusi yuk ini untuk pembicaraan ini gitu. Terus ada juga yang diskusi berkelompok. Jadi dengan melakukan pembelajaran diferensiasi saya mudah gitu mengevaluasi hasil pembelajaran, juga saya tuh mengakomodir kebutuhan anak gitu dengan terus-menerus. Jadi tiap pertemuan saya semenjak mengikuti saya itu mendapatkan modul yang pembelajaran diferensiasi saya aplikasikan gitu. Nah kemudian yang sosio emosional, nah ini bertahun-tahun Ibu, bertahun-tahun saya mengajar, seringnya suka mengejar waktu tanpa itu melihat kondisi anak. Jadi kondisi itu cuma sampah lihat kiri kanan atau apa ini misalnya suasana keras, tapi tidak jarang saya memperhatikan kondisi anak itu sudah dari apa sih perpindahan dari pelajaran mapel satu ke mapel lain, dia juga butuh refresh kan gitu. Jadi dengan kemarin oh ternyata saling pijat, kemudian yuk games dulu anak tuh jadi tadi habis selesai pelajaran fisika tuh masih kamu gitu, masih itu tegang gitu, tapi udah dengan melakukan SD kimia semuanya ya kita harus intinya kita harus menyediakan waktu minimal 5 menit lah gitu. Nah, ternyata anak-anak tuh bisa mulai fresh kembali gitu, jadi mulai fokus lagi. Ayo sekarang kita mulai lagi dengan pembelajaran dengan materi yang baru. Nah mulai fokus, mulai semangat lagi gitu. Oh berarti intinya kita tuh belajar tuh jangan mengejar target, tapi juga melaksanakan pembelajaran itu yang memanusiakan manusia gitu. Jadi kita punya perasaan gitu, jadi kita punya kelelahan gitu, dan itu harus kita perhatikan benar-benar minimal. Kalau perlu misalnya
wah ternyata belum fokus kayak gitu. Ice breakingnya itu nggak cukup sekali ternyata. Nanti pas di tengah-tengah pas lagi udah mulai wah kayak gitu kan karena kimia kan banyak hitungan juga. Nah mulai hitungan gitu dia mulai dijeda lagi kayak gitu, mulai fokus lagi kayak gitu. Terus hasilnya saya evaluasi tiap pertemuan saya berusaha coba ada peningkatan nggak saya itu dari kesiapan pembelajarannya itu wah ternyata dari hasil post test yang tiap pertemuan itu mengalami peningkatan. Jadi oh iya belajar nggak usah perlu ulangan lagi, sekarang mau belajar tiap event juga udah ada retest post test tiap hari tinggal diakumulasi aja gitu. Jadi sebenarnya nggak usah repot nanti ulangan pada waktu tertentu gitu. Misalnya itu satu pertemuan khusus ulangan gitu, udah tiap hari juga ada progresnya, itu yang terpenting gitu buat saya. Jadi Bu Yubi sudah bisa ini ya, alhamdulillah ini terlaksana ya pembelajaran sosial emosional juga dengan pembelajaran diferensiasinya dan sudah berhasil.